فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, masih terkait dengan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Beliau mengatakan wa qad warada fi sawabil istirja wa huwa qauluhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan telah datang dalil tentang pahala istirja, mengucapkan istirja, yaitu perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un indal masaib, ketika mengalami musibah-musibah, ahaditsu katsirah, hadis-hadis yang banyak. Famin dzalika ma rawahul Imamu Ahmad, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamu Ahmad rahimahullah, haitsu qala, yang mana beliau mengatakan haddatsana Yunus ibnu Muhammad qala haddatsana Laits yakni bin Sa'ad an Yazid bin Abdullah bin Usamah bin al-Had an Amr bin Abi Amr anil Muttalib an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat atani Abu Salamah yauman inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Abu Salamah datang kepada saya dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baru pulang dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad saudara sesusuan dengan Abu Salamah karena mereka berdua disusui oleh Suwaibah kalau tidak salah. Faqal, kemudian Abu Salamah mengatakan laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan surirtu bih, sungguh saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan yang membuat saya bergembira. Qal, Rasulullah bersabda, la yusibu ahadan minal muslimina musibah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang dari muslimin. Ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Ahadan, ini siapapun dia, yang penting minal muslimin. Musibatun, ini juga nakirah fi siyaqi syarat, musibah apapun, yang besar ataupun yang kecil, yang ringan ataupun yang berat. Fayastarji'u inda musibatih, lalu dia istirja ketika mengalami musibah, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa yaqul, kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ada dua qiraah seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Allahumma ajurni dan Allahumma ajirni, dua-duanya sahih. Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni. Kalau yang pertama sulasi, kalau yang kedua rubai. Fi musibati, di dalam musibah saya. Wa akhlif li khairam minha. Ini juga ada dua qiraah, wa akhlif li dan wa akhlif li. Kalau wa akhlif li, kalau di cetakan yang ini wa akhlif li, berikan saya pengganti berupa pahala ini atau pahala itu. Yaitu pengganti. Tapi kalau wahlufli berarti gantikanlah untuk saya, yaitu Allah sebagai pengganti, Allah sebagai wali bagi saya mengurusi segalanya. Dan ini secara makna lebih kuat daripada yang wa akhlifli, berikan saya pengganti, mungkin dari kalangan para makhluk. Tapi kalau wahlufli, ya Allah jadikan, yaitu engkaulah yang menjadi pengganti untuk saya mengurusi segalanya sebagai ganti dari musibah ini.
yaitu tidaklah seseorang mengalami ini kemudian mengucapkan itu illa fu'ila dzalika bih, kecuali itu semua akan dilakukan untuknya, yaitu Allah akan memberikan kepadanya pahala di dalam musibahnya itu atau disebabkan oleh musibahnya itu, dan Allah akan memberikan pengganti untuk dia, atau Allah yang akan menggantikan untuknya, sebagaimana yang di riwayat Imam Muslim. Qalat Ummu Salamah mengatakan fahafidtu dzalika min, maka saya menghafal itu dari Abu Salamah. Ini menunjukkan keluarga yang sangat bagus. Istrinya belajar ke suaminya, suaminya belajar ke bukan hanya semata-mata ulama, bahkan kepada Rasulullah. Baik. Menunjukkan suami bukan hanya mengejar masalah harta untuk keluarga, tetapi juga pendidikan, mendidik mereka dengan baik. Falamma tuwfiya Abu Salamah, kemudian tatkala Abu Salamah meninggal dunia, istarja'tu, saya mengucapkan kalimatul istirja, wa qultu, dan saya mengatakan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sekedar yang di dalam cetakan ini. Wa khairan min. Summa raja'tu ila nafsi. Lalu saya sadar, saya kembali kepada diri saya. Seringnya kalimat raja'tu ila nafsi ini sadar atau mengajak bicara diri sendiri. Fakultu, saya mengatakan min aina li khairun min Abi Salamah, dari mana saya akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Beliau minas sabiqin al-awwalin, dan juga termasuk muhajirin ke mana itu, Habasyah 2 kali dan ke Madinah. Yang mampu menandingi Abu Salamah siapa, kecuali mungkin hanya yang nantinya akan jadi khulafaur rasyidin dan 6 yang terbaik, yang semuanya jadi 10. Mungkin hanya orang-orang yang jenisnya setinggi itu. Tapi bagaimana saya akan mendapatkan orang macam mereka? Ini misalkan kita membayangkan seperti itu. Karena kalau dalam riwayat yang lain, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Jelas ini kurang itu ya. Jelas masih banyak yang lebih baik dari Abu Salamah. Tapi yang dalam riwayat Imam Ahmad ini lebih sesuai, yang mengatakan apa, dari mana saya akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Jelas ada, cuma Ummu Salamah merasa tak akan mampu saya mendapatkan yang lebih baik. Jelas orang-orang yang lain yang lebih baik sudah mendapatkan bagiannya. Tapi doa ini tak akan disia-siakan oleh Allah. Falamman qadat uddati, yaitu iddah, tatkala sudah selesai iddah saya, ista'dzana alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW minta izin untuk menemui saya. Wa ana adbilhu ihaban li, dalam keadaan saya sedang menyucikan, yaitu menyamak kulit bangkai yang saya miliki. Fa ghasaltu yadi minal qaral, lalu saya mencuci tangan saya dari qaral, yaitu sejenis tanaman yang daunnya kecil-kecil. Kalau yang di Yaman itu pendek-pendek aja dia, yang biasa digunakan untuk menyucikan kulit-kulit tadi itu, mengeringkan cecair yang ada di balik lapisan kulit itu, menyamak. Wa adzintulah, dan saya izinkan untuk beliau untuk masuk. Fawadatu lahu wisadata adamin, lalu saya letakkan untuk beliau bantal yang terbuat dari kulit, hasbuhal lif, yang mana tepi-tepinya itu adalah dari anyaman, ya semampunya keadaan di masa itu. Faqa'ada alaiha, lalu Rasulullah duduk di atas bantal tersebut. Fakhatabani ila nafsi, lalu Rasulullah melamar saya. Kalau dalam riwayat yang lain, yang menjadi perantara itu, yang menjadi wali dari Ummu Salamah adalah anaknya. Cuma anak lupa, kalau tak salah anaknya adalah yang namanya Umar, itu Umar bin Abi Salamah. Kemudian disebutkan di sini falamma faragha min maqalatihi qultu, tatkala beliau sudah selesai dari ucapannya itu, yaitu melamarnya, merisik istilahnya. Qultu ya Rasulullah ma bi alla yakuna bika raghbah,
Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, tidak mungkin saya tidak berminat dengan Anda, utusan Allah. Walakin imra'atun fi ghairatin syadidah, tetapi saya adalah wanita yang sangat pencemburu, kecemburuan saya parah. Fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibunillahu bih, maka saya khawatir Anda akan melihat dari saya suatu perkara yang dengan sebab itu Allah akan menyiksa saya. Ini wanita yang adabnya bagus sekali, mengatur kalimat bagus sekali. Wa ana imra'atun qad dakhaltu fis-sin, sementara saya juga wanita yang sudah berusia, mungkin setengah baya atau apa. Kalau di Yaman 19 tahun pun sudah dikatakan ajus, tua renta kata mereka. 19 tahun. Baik. Karena mereka bilang memang ya itu mungkin apa, kurang sayur, kurang apa, makanan-makanan yang merawat kulit. Kebanyakan jenis makanan mereka makanan yang panas-panas, seperti kurma, seperti juga daging-daging yang jenisnya panas. Dot juga apa, jenisnya sangat panas, dot. Nah itu mungkin berpengaruh untuk kulit, sehingga nampak cepat apa itu cepat tua istilahnya kata mereka. Salam marhaban. Ada waktu anak naik taksi itu, si sopirnya meremehkan, menganggap anak sebagai anak dia. Terus setelah sembang-sembang, dia jadi bertanya, umur kamu berapa? Anak bilang 37. Dia bilang, hah? Saya baru 25 tahun, tapi saya seperti bapakmu. Dia tak tahu bapak anak, tapi bayangkan kan, seakan-akan dia sudah sangat tua sekali. Kelebihan rasio. Ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin Ummu Salamah merasa, saya ini sudah tua, untuk apa lagi saya dilamar, saya malu. Wa ana dzatu iya, dan saya juga memiliki anak-anak, yaitu saya khawatir saya akan sibuk mengurus anak, sedangkan saya wajib untuk mengurus Anda juga sebagai suami. Faqal amma ma dzakarti minal ghairah fasawfa yudhibuhallahu azza wa jalla. Adapun yang engkau sebutkan berupa kecemburuan, maka Allah akan menghilangkannya. Bukan hilang betul-betul, tapi menghilangkan apa yang disebutkan tadi, yaitu ghairatan syadidah, yaitu kecemburuan yang parah. Dikembalikan kepada kadarnya. Buktinya setelah itu banyak persaingan, banyak perang dingin antar para istri. Berarti kecemburuan tetap ada, dan itu bagus. Namanya kecemburuan itu selama masih ada itu bagus, kata Ibnu Qayyim. Kalau tidak, itu bahaya, menunjukkan orangnya mungkin apa, biasa makan khinzir, tak ada kecemburuan sama sekali. Baik, angki darimu. Wa amma ma dzakarti minassin faqad asabani mithlul ladzi asabat. Adapun usia yang engkau sebutkan, saya sendiri telah mengalami apa seperti yang engkau alami. Saya juga sudah tua. Wa amma ma dzakarti minal iyal, adapun yang engkau sebutkan, kira-kira Rasulullah usia berapa waktu itu ya? Karena Abu Salamah meninggal setelah perang Autas, bukan Autas, yaitu beberapa bulan setelah perang Uhud. Perang Uhud tahun berapa? Tahun 3 Hijriah. Sementara Rasulullah dalam ketika tahun 3 Hijriah itu berarti usia beliau berapa? 16 tahun setelah kenabian. Beliau jadi nabi tahun berapa? Usia 56 kurang lebihnya. Mungkin lah sekitar 56, 57. Jadi apa? Saya sendiri sudah tua. Wa amma ma dzakarti minal iyal fa inna ma iyaluki iyali. Adapun anak-anak yang engkau sebutkan, maka anakmu adalah anakku juga, yaitu saya akan mengurusnya. Qalat wa qad sallamtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Maka saya pun menyerahkan urusan saya ini kepada Rasulullah SAW, yaitu menerima. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menikahinya. Faqalat Ummu Salamah ba'du, maka Ummu Salamah setelah itu mengatakan, abdalanillahu bi abi Salamata khairan minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini harakatnya Rasulu, boleh juga dengan i'rab yang lain. Allah telah memberikan saya ganti dari Abu Salamah dengan yang lebih baik dari dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para pensyarah, ini menunjukkan mengikuti sunnah itu pasti berkahnya besar.
Seandainya pakai perasaan sendiri atau pakai rasional mungkin malah tak dapat tadi. Tetapi apa? Beliau mengalahkan rasionalnya dengan mengikuti sunnah Nabi. Sunnahnya kalau kena musibah ucapkan ini. Walaupun mungkin tidak masuk akal, ternyata Allah yang mengatur dengan pengaturan yang pasti lebih baik. Disebutkan dalam catatan kaki, Imam Ahmad meriwayatkan itu dari beberapa sanad, dan kesimpulannya dengan sanad-sanad ini semua dan juga penguat-penguatnya dia menjadi sahih. Dan memang asalnya dalam Sahih Muslim ya. Nanti akan disebutkan ini catatan kaki setelahnya. Wa fi Sahih Muslim anha, dari Ummi Salamah juga, annaha qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibah, tidak ada seorang hamba pun yang mengalami suatu musibah. Ini sama ya, nakirah fi siyaqi syarat. Sebentar, anak tadi salah bicara ya. Nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Iya, bukan syarat tapi nafi, karena yang riwayat Imam Ahmad tadi la, yang riwayat Imam Muslim ma, iya nafi. Nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Abdin dan yang mukawadah musibah. Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia mengucapkan kalimatul istirja dan berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidaklah dia mengucapkan ini semua illa ajarahullahu fi musibati, kecuali Allah akan memberikan kepadanya pahala di dalam musibahnya itu, wa akhlafa lahu khairan minha, dan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik daripada musibah tersebut. Qalat falamma tuwfi Abu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal dunia, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada saya. Fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pakai fathah Rasulullah. Kemudian Allah memberikan kepada saya ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad dalam catatan kaki ini. Baik. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Yazid wa Abbad ibnu Abbad. Yazid gurunya Imam Ahmad yang ma'ruf adalah Yazid bin Harun Al-Wasiti. Qala haddatsana Hisham ibnu Abi Hisham, qala haddatsana Abbad ibnu Ziyad an ummihi an Fatimah ibnatil Husain an abiha Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin wala muslimatin yusabu bi musibah, tidak ada seorang muslim ataupun muslimah yang tertimpa suatu musibah, fayadkuruha, lalu dia menyebutnya, wa intala ahdaha, walaupun masanya itu panjang. Baik. Ini untuk salah satu riwayat kalimatnya macam ini. Wa qala Abbad, adapun riwayat Abbad ibnu Abbad, qaduma ahduha fayuhdisu lidzalika istirja'an, yaitu dia mengingat musibah itu walaupun masanya sudah panjang, kemudian tatkala dia mengingat musibah itu dia mengucapkan istirja lagi, innalillah, walaupun itu sudah berlalu dan sudah pernah mengucapkan innalillah, tapi ketika ingat lagi sedih lalu mengucapkan kalimat itu lagi, illa jaddadallahu lahu inda dzalik, kecuali Allah akan memperbaharui dia ketika itu diucapkan, fa'atahu misla ajriha yauma usib, lalu Allah akan memberikan kepadanya semisal dengan pahala dia pada hari dia tertimpa musibah. Terulang lagi pahalanya itu, pahalanya diulang-ulang. Kita lihat di sini kualitinya bagaimana. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, disebutkan dalam Zawaid. Az-Zawaid dohirnya punya Al-Haythami, Zawaidul Zawaid Kutubus Sittah. Di dalam sanadnya ada kelemahan karena lemahnya Hisham ibnu Ziyad.
Kemudian gurunya diperselisihkan apakah yaitu ayahnya ataukah ibunya, karena ada beberapa periwayatan. Dan juga ayah dan ibu dia tidak diketahui keadaannya dalam masalah periwayatan, bagaimana kualitinya. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan hadis ini juga dilemahkan oleh Imam Ahmad sendiri. Ibnu Do'afahu hadis ini, atau si Ziyad bin siapa tadi, Hisham bin Ziyad tadi ya, Hisham bin Ziyad dilemahkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Hibban mengatakan orang ini meriwayatkan hadis-hadis palsu dari rawi yang sikoh. Berat kalau gitu tentunya. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan sanadnya lemah sekali. Ayo. Kemudian Hisham bin Abi Hisham, dia adalah Hisham bin Ziyad, dia lemah. Ibunya tidak dikenal siapa dia. Berarti hadis ini tidak boleh kita sahihkan. Ilahuna wallahu a'lam. Sisa sedikit ya, tapi tak apa, lain kali aja ini.